Haleluya. Shalom. Semua diberkati Tuhan, amin. Saya percaya walaupun kita mengalami situasi yang kurang bagus, penuh asap, penuh kabut, tetapi bila semuanya diubahkan, bila kemuliaan Tuhan ada pada kita semua, amin. Dan saya percaya saudara hari ini, saudara kita bisa bersuka cita. Saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan, mungkin waktu yang ada. Mari Bapak Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema pada hari ini, menyatakan kerajaan Allah. Nah saudara Bapak Ibu, saya percaya hari-hari ini Tuhan ingin melakukan sesuatu lebih besar lagi. Sebab kita tahu dunia sedang mengalami goncangan, dunia memang tidak baik-baik saja. Kita percaya hari itu sedang terjadi, di mana-mana terjadi, bahkan kita Pontianak sedang mengalami suatu masalah, asap saudara. Ada banyak orang yang sedang mengalami sakit, semua anak-anak apa semua, karena udara tidak sehat sehingga ada banyak orang batuk, termasuk saya juga hampir kadang sedikit terganggu kesehatan saudara. Dan penerbangan juga mengalami gangguan, semua serba gangguan saudara. Saudara di rumah siapa yang mengalami gangguan, airnya sudah asin? Sudah semua ya? Air sudah mulai asin saudara, ada payau saudara. Nah waktu mandi saudara, terasa lengket saudara, waduh itu rasa nggak enak. Bagi saudara mungkin rambutnya masih banyak, tiba-tiba disiram, melekat saudara. Bisa besok tiba ada garam di kepalanya. Karena apa? Asin saudara. Semuanya merasa tidak enak. Dan cuaca juga makin panas saudara. Nah ini menandakan bahwa dunia memang tidak baik, baik saja. Dan ada masalah yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dan Alkitab saya berkata bahwa dunia semakin hari semakin tidak baik. Hari-hari semakin jahat. Dan kita percaya firman Tuhan itu berkata, hamba Tuhan sudah mengatakannya, ada krisis hari ini sedang terjadi, krisis ekonomi sedang terjadi, krisis politik sedang terjadi, perubahan iklim sedang terjadi, semua sedang mengalami suatu perubahan. Bahkan Alkitab katakan memang dunia sudah semakin tua dan dunia semakin menghadapi, sedang masuk dalam era yang tidak baik saudara. Tapi saya percaya di tengah-tengah situasi yang seperti ini, apa tindakan kita sebagai anak Tuhan? Mari kita buka firman Tuhan hari ini. Kita belajar satu orang hamba Tuhan, seorang raja yang namanya Yosafat. Nah kalau saudara berbicara tentang Yosafat, saudara pernah baca Yosafat dalam 2 Tawarik 20 saudara. Bagaimana seorang Yosafat, dialah seorang raja yang diurapi yaitu Raja Yehuda. Bagaimana dia menghadapi situasi yang sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat membuat dia takut dalam kehidupannya saudara sebagai raja. Tapi kita melihat pada malam hari ini, kita belajar tindakan apa yang Yosafat ambil dalam kehidupannya. Sehingga kemenangan yang diberikan kepada Yosafat itu juga kita ambil malam hari ini saudara. Mungkin kita tidak mengalami peperangan seperti Yosafat. Karena apa? Yosafat diserang oleh suku-suku lain saudara. Dan hari ini saudara-saudara kita tahu di Timur Tengah sedang terjadi peperangan. Iran, Amerika, Israel dan tetangga-tetangga semua mereka sedang berperang hari-hari ini saudara. Kita melihat harga bagaimana semua peperang itu mengakibatkan ekonominya mengalami kehancuran. Ada banyak orang meninggal, mungkin banyak belum meninggal sudah, tetapi ekonomi mereka mungkin sudah hancur. Ekonominya mungkin sudah berantakan sehingga yang tadinya mereka kaya, diberkati, tiba-tiba uangnya tidak ada artinya lagi saudara. Nah dalam situasi seperti ini saudara, apakah saudara masih bangga saya masih punya duit banyak? Enggak saudara. Yang saudara pada hari yang seperti itu terjadi ingin menyelamatkan jiwanya masing-masing. Nah mari kita buka firman Tuhan bersama-sama yang terambil 2 Tawarik 20. Saya bacakan untuk kita semua dari ayat yang pada hari ini. Tidak saya baca semua tapi saya akan mengambil konteksnya saudara. Dalam 2 Tawarik 20 ayat pertama dikatakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami,
Bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni padang hukuman, penyakit, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggi di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ayat yang ke-11, sekarang lihatlah Bani Ammon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yehezkel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan dan di tengah-tengah jemaah, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang-orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yerusalem dan penduduk Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Seketika itu mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Dibuatlah Tuhan menghadang terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang di pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Amin. Saudara Bapak Ibu, kita belajar dari firman Tuhan malam hari ini. Saudara, ini suatu kisah yang luar biasa dan sangat heroik dan di luar nalar manusia. Saya percaya saudara, kalau saudara baca ini, saudara sekilas mungkin tidak melihat sesuatu, tetapi kalau saudara merenungkan bagaimana Tuhan berperang bagi Yehuda.
Nah, saudara, malam hari ini apa yang perlu kita ambil dari firman Tuhan ini? Saya percaya hari ini mungkin kita tidak berperang seperti Yosafat. Kita tidak berperang sebagaimana mereka diserang oleh musuh-musuh dan sehingga mereka mengalami suatu ketakutan. Dan hari ini mungkin kita tidak mengalami hal yang sama dan serupa yang dia alami. Tetapi saya percaya dalam kehidupan kita pasti ada pergumulan, hidup kita pasti ada tantangan, hidup kita pasti ada masalah di kehidupan kita. Mungkin besar atau kecil itu tidak persoalan bagi Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana sikap hati kita. Waktu kita menghadapi suatu situasi mungkin tidak enak bagi kita. Atau mungkin hari ini saya nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah sama sekali. Keluarga saya baik, usaha saya baik, semuanya serba baik. Ya mungkin saudara hari ini belum mengalami hal yang seperti baik. Tapi apakah dengan kebaikan saudara, lalu saudara tidak mencari Tuhan? Nah hari ini saudara, hal pun yang pertama saudara, yang perlu kita belajar dalam situasi yang dihadapi Yosafat. Nah saya percaya waktu Yosafat adalah seorang raja yang luar biasa yang diurapi Tuhan. Di mana Alkitab katakan dia adalah raja yang berhikmat, raja yang dipakai Tuhan. Dan diberikan kemakmuran kehidupan mereka. Tapi suatu saat mereka mengalami suatu masalah. Nah dalam situasi yang seperti itu saudara, saya melihat saudara, kita belajar satu hal saudara. Tindakan apa yang diambil oleh Yosafat dalam situasi yang dihadapi hari ini. Kita buka dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah kita lihat saudara dari situasi seperti ini saudara. Yosafat menyerukan kepada semua rakyatnya. Waktu mereka mendengar berita yang tidak baik yang mereka dengar. Dia mengumpulkan semua rakyatnya. Sehingga apa? Mereka berkumpul di hadapan bait Allah. Dan sebagaimana Alkitab tulis saudara Bapak Ibu. Dan mereka semua dikatakan Yosafat. Mereka berpuasa. Nah saudara saya tertarik dengan kata-kata di sini ayat 3 dikatakan. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan. Nah kadang-kadang kalau kita mengalami suatu ketakutan. Kadang-kadang kita tidak bisa mengambil keputusan yang baik. Dalam situasi yang takut, dalam situasi yang panik, dalam situasi yang gusar saudara. Apakah bisa kita mengambil keputusan yang baik atau yang benar? Kadang-kadang justru pada saat kita panik, waktu kita mengalami masalah, bukan tindakan atau keputusan yang baik kita ambil. Kadang-kadang justru kita salah ambil keputusan. Sehingga apa? Ada hal-hal yang fatal yang kita lakukan, sehingga apa? Membuat kita makin berantakan. Nah berapa banyak dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dalam situasi kita terjepit, dalam situasi kita mengalami masalah tekanan yang luar biasa. Apa keputusan kita? Nah tapi Yosafat di sini ada, dia menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah saudara, Yosafat sadar Bapak Ibu. Di situasi yang seperti itu saudara, kesadaran Yosafat sehingga dia apa? Waktu dia sadar, dia mencari Tuhan. Ada orang gak sadar dan bukan cari Tuhan, justru cari yang lain. Nah berapa banyak hari ini saudara, mungkin sepertinya remeh kita, Yosafat takut, dia cari Tuhan. Nah berapa banyak hari-hari ini kita mengalami masalah, kita bukannya cari Tuhan dulu, tapi kita cari manusia. Cari pertolongan yang lain. Kalau orang yang kaya dia cari apa? Dengan segala dengan kekayaannya. Mungkin dalam situasi tertentu dia sakit. Orang kaya bisa sakit bukan cari Tuhan dulu saudara. Oh ini mau kemana nih? Berobat kemana? Oh ke Singapura, ke Hong Kong, ke China, ke Amerika. Kenapa? Karena dia masih punya chen. Atau apalagi? Mungkin dia punya banyak koneksi. Oh saya punya koneksi, ada ini, ada di pemerintahan, ada pejabat, ada semua orang-orang semua saudara. Sehingga apa? Lupa dia ambil keputusan yang paling utama. Nah kita lihat Yosafat. Nah hal yang pertama di sini saudara. Yosafat sadar dan menetapkan hatinya untuk mencari Tuhan. Nah Bapak Ibu dalam situasi hari-hari ini saudara. Siapa yang kita cari dalam kehidupan kita? Apakah kita cari manusia? Seringkali saudara saya melihat ada orang mengalami masalah. Tidak salah sih cari hamba Tuhan. Tidak salah sih cari hal-hal yang di depan saudara. Hamba Tuhan atau gembala tidak salah. Tapi yang paling utama saudara waktu kita mengalami masalah. Kita sadar. Kita cari siapa dulu kita harus cari Tuhan. Nah di sini Yosafat dikatakan sadar. Nah saudara kalau kita melihat Alkitab. Saudara kalau sudah pernah baca dalam kisah dalam Lukas 15. Seorang anak yang terhilang. Dia mengalami masalah begitu berat saudara.
Dia sudah miskin, miskin. Sehingga apa? Makanan pun makan ampas babi. Nah, dalam situasi yang putus asa, dalam situasi yang tidak punya pengharapan, apa yang terjadi kepada anak terhilang? Tiba-tiba dia sadar. Dia sadar, oh, saya sudah berdosa kepada bapak saya. Saya sudah berdosa kepada surga. Pada saat dia sadar, dia ambil keputusan, dia mau kembali kepada bapak. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengambil keputusan yang benar, dibutuhkan kesadaran di dalam Tuhan. Nah, berapa banyak hari ini kita sadar? Kadang-kadang kita nggak sadar, kita sudah salah, kita sudah melakukan hal yang tidak baik, kita sudah melakukan hal yang tidak benar, tapi kita masih melakukan hal itu. Kenapa? Kita tidak sadar dan kita tidak mau bertobat dan tidak berbalik. Nah, di sini saudara Yosafat dia sadar, dia bertobat kepada Tuhan, dia berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan. Maka dia kumpulkan semua orang-orang Yehuda. Dikatakan apa? Mereka berpuasa. Artinya apa? Yosafat tahu bukan hanya sekedar cari Tuhan, tapi dia berpuasa. Artinya apa? Dia merendahkan diri. Karena dia tahu dia tidak punya kekuatan. Dia tidak punya koneksi yang lain. Dia tidak punya pasukan yang lain. Dia hanya mau percaya kepada Tuhan. Nah, tindakan orang yang mencari Tuhan, dia apa? Merendahkan diri. Maka dikatakan Alkitab, dan umatku yang atas namaku disebut, berbalik dari dosanya, mencari Tuhan, berbalik dosanya. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Nah, berapa banyak saudara hari ini, udah kita tahu banyak yang masalah, kita masih sombong kadang-kadang Bapak Ibu. Kita bukannya cari Tuhan, merendahkan diri. Nah, Yosafat, dia menyuruh semua orang Yehuda apa? Untuk berpuasa, cari Tuhan. Dia nggak cari tentara lain, mungkin ada orang Mesir atau orang mana, saudara, tentara mana. Kan masih banyak yang bisa dia panggil, saudara. Kalau kita lihat banyak Alkitab, ada banyak mereka, ada orang Israel, saudara, ada tentara Israel. Ini tentara Yehuda. Waktu itu kan ada kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Nah, bisa dia cari tetangga-tetangganya seperti sekarang, saudara, Bapak Ibu. Koalisi Iran, dia minta bantu siapa? Nggak ada yang bantu dia, saudara Bapak Ibu. Amerika, Israel, ada yang bantu dia Amerika. Ada lain tetangga lain yang sudah bantu dia, saudara. Koalisi, saudara Bapak Ibu. Tetapi di sini Yosafat tidak berkoalisi kepada siapapun, dia hanya berkoalisi kepada Tuhan. Maka saudara, tindakan kesadaran dia mengambil keputusan dan merendahkan diri dan berpuasa. Nah, artinya apa? Yosafat tahu kekuatannya, sehingga apa? Dia hanya mencari Tuhan, Bapak Ibu. Nah, saudara, mungkin hari ini kita tidak merasakan, nggak ada kok musuh di sekeliling saya nggak ada musuh hari ini, saudara. Mungkin saudara hari ini usahaku berat banget, kerjaanku berat banget, lakukan semuaku berat banget, semuaku sepertinya ada masalah. Maka dikatakan Alkitab, 1 Petrus dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu iblis seperti apa? Singa mengaum-ngaum. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa hidup kita, di sekeliling kita siapa, Bapak Ibu? Ada iblis sedang mengaum-ngaum. Dia sedang mengaum-ngaum di antara kita, saudara. Dia sedang menelan kita, saudara Bapak Ibu, dengan ngaumannya, saudara. Sehingga apa? Maka dikatakan, sadarlah. Maka saudara Bapak Ibu hari ini apa? Dibutuhkan kesadaran untuk kita mencari Tuhan. Nah, oleh saudara Bapak Ibu, Alkitab jelas mengatakan itu kepada kita malam hari ini. Nah, kita buka di dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur 105 dikatakan, ayat 4 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, saudara, bagaimana sih kita cari Tuhan? Apakah kita cari Tuhan di gereja? Sini itu nggak ada Tuhan lagi, nggak ada urapan. Besok aku pindah ke gereja Sungai Kapuas. Sungai Kapuas, aku rasa aku nggak ada Tuhan di situ. Akhirnya pindah ke Sungai Bangkong, ada gereja Sungai Bangkong. Jadi kita cari Tuhan di gereja kemana-mana, pindah gereja, pindah apa semua. Apa? Alasan apa? Cari Tuhan. Nah, cari Tuhan itu bukan di gereja, Bapak Ibu. Cari Tuhan itu pribadi kita masing-masing dimanapun kita berada. Cari Tuhan apa? Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mulai membangun doa kita kepada Tuhan, itu cari Tuhan. Nah, dikatakan di sini ayat selanjutnya, saudara, Yesaya 55:6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, saudara, hari inilah hari perkenan kita. Mulai hari ini Bapak Ibu, mari kita cari Tuhan. Kita cari Chan atau cari Eloi, kita semangat Bapak Ibu. Tapi kita cari Tuhan kadang kita susah. Benar tuh benar.
Seberapa banyak sih kita cari Tuhan hari ini, sungguh-sungguh. Sampai kita ketemu. Pak, bagaimana cari Tuhan, Pak? Berapa lama? Enggak tahu, enggak ada ukurannya Bapak Ibu di sini. Kapan kita ketemu Tuhan? Di sini itu apa? Tapi mereka terus mencari Tuhan. Maka dikatakan, terus mencari wajah Tuhan. Artinya apa? Kalau sesuatu yang dicarikan nggak langsung ketemu. Sampai kita mendapatkan itu baru kita ketemu, baru kita bisa ketemu sama Tuhan. Nah kalau kita lihat Alkitab banyak saudara. Sebelum Yosafat ada Raja Asa Bapak Ibu. Saudara Raja Asa sebelum Raja Yosafat itu Raja Yehuda juga saudara. Oh dia pertolongan Tuhan luar biasa. Tapi suatu masa dia apa saudara? Dia melawan Tuhan. Dia tidak lagi cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia tidak lagi jadi pertolongan Tuhan sungguh-sungguh. Nah dia cari manusia Bapak Ibu. Sehingga apa? Dalam situasi seperti itu ditegur hamba Tuhan atau Nabi. Dia marah. Dia ngamuk sama Nabi Bapak Ibu. Dan dia ngamuk sama Nabi. Akhirnya Nabi itu apa? Di selnya, di penjara. Nabi di penjara Bapak Ibu. Ini kurang ajar si Asa ini. Nah akhirnya apa? Yehuda akhirnya diserang. Dan mereka mengambil kekalahan. Maka dikatakan Alkitab, nah di masa akhir hidupnya saudara Asa apa? Mengalami sakit kaki dikatakan Alkitab. Nah dalam situasi penderitaan seperti itu, dan Alkitab mengatakan dia tidak mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bahkan dia apa? Dikatakan mencari tabib-tabib. Akhirnya apa? Raja Asa mati. Nah berapa banyak hari ini saudara kadang kita sudah mengalami masalah berat. Kita sudah mengalami banyak, udah jatuh bangun. Kita nggak mau cari Tuhan, sungguh-sungguh. Nah kita lihat Asa. Kita lihat Yosafat hari ini mengajarkan kepada kita dalam situasi apapun sudah Bapak Ibu. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Sampai kita ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Nah hal itu yang paling utama apa? Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai kita ketemu Bapak Ibu. Amin. Lalu bagaimana kita cari Tuhan? Nah maka dikatakan apa? Gembala menyampaikan kepada kita berapa hari ini, minggu lalu apa? Membangun spiritual kita. Itu Pak, hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, membangun doa secara pribadi bukan waktu kita mengalami masalah. Seringkali kita mengalami bangun doa kita, waktu kita sudah mengalami masalah baru kita mulai berdoa, mulai aktif berdoa. Nah Bapak Ibu waktu kerusuhan tahun 96 di Jakarta, pas kebetulan itu saya di Jakarta, wah itu luar biasa Bapak Ibu, mencekam sekali luar biasa. Di mana-mana lihat ada asap, semua terjadi saudara. Tetapi di situasi seperti apa? Di kantor-kantor mulai ada persekutuan doa. Di mana-mana ada persekutuan doa. Di rumah-rumah mulai persekutuan doa. Kenapa? Karena situasi yang menakutkan. Apakah masa seperti itu baru cari Tuhan atau berdoa? Nah justru masa-masa hari seperti ini, mari kita cari Tuhan. Bukan karena kita punya masalah baru cari Tuhan. Karena bukan kita mengalami masalah sakit atau masalah ekonomi kita, baru kita berseru sama Tuhan. Salah Bapak Ibu. Maka dikatakan Alkitab, carilah Tuhan semasih berkenan. Maka dikatakan di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Daging lemah, roh penurut. Maka saudara, untuk membangun doa kita, yaitu apa? Kita sedang mencari wajah Tuhan. Membangun hubungan Tuhan secara pribadi. Maka dikatakan Alkitab, 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Bukan kadang-kadang berdoa. Kalau sempat berdoa. Tapi di sini apa? Tetaplah berdoa. Artinya apa? Continue, terus menerus. Bangun pagi, bangun doa. Cari Tuhan setiap hari. Nah saudara untuk membangun doa itu nggak bisa langsung hari ini bertobat penuh Roh Kudus. Oh haleluya penuh Tuhan. Luar biasa rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Tapi seminggu, dua minggu, sebulan, setahun mulai kendor lagi. Kok doa aja sudah mulai malas. Berapa banyak hari ini kita sudah malas berdoa, amin. Pada doa, khotbah Erna pagi tadi bagus, doa itulah kekuatan. Doa orang benar besar kuasanya. Dia pincangnya berapa bulan saudara, hanya doanya Tuhan sembuh dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Tapi Tuhan izinkan lu 3 bulan. Apakah langsung sembuh waktu pertama? Apakah Erna tidak berdoa? Berdoa, tetapi dengan ketekunan, dengan banyak hal usaha, saudara berdoa, akhirnya apa? Sembuh juga. Nah artinya apa? Untuk membangun doa, bukan berarti karena masalah berdoa. Ada banyak orang hari ini, makanya gembala mengajarkan kita bahwa jangan seperti pemadam kebakaran. Udah punya masalah, udah punya sesuatu yang luar biasa. Mari kita bergabung berdoa, baru kita berdoa. Nah itu berdoa dengan ketakutan. Nah mulai hari ini Bapak Ibu, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh.
merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa kita tidak punya kekuatan apapun. Nah, kedua saudara, kita lanjut lagi saudara. Buka dalam 2 Tawarik 20 ayat 6 sampai 7 dikatakan di sana. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini di depan umatmu Israel dan memberikannya kepada mereka keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Nah, hal yang kedua, percaya dan mengakui kekuatan firman Tuhan. Nah, waktu Yosafat dia sedang datang merendahkan diri mencari Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan Allah kami di surga. Dia mengutip apa? Perkataan firman Tuhan. Yosafat dia berdoa seturut dengan firman Tuhan. Maka saudara Bapak Ibu penting sekali hari-hari apa? Kita baca firman Tuhan. Yosafat dia berdoa dengan janji-janjinya Tuhan yang pernah Tuhan ucapkan kepada nenek moyangnya. Dia tahu firman Tuhan, maka waktu dia datang kepada Tuhan dia berkata, kalau ada umatmu yang mengalami masalah, mungkin mereka mengalami sampar atau mengalami sakit penyakit, waktu mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, di bait ini, saat mereka berdoa, maka Tuhan akan menolong mereka. Nah, itu firman Tuhan pernah disampaikan kepada umat Israel. Dan pada saat itu juga Yosafat dia memperkatakan kembali firman Tuhan. Maka penting sekali Bapak Ibu hari ini kita berdoa seturut dengan firman Tuhan. Seringkali saudara saya berdoa pakai firman Tuhan, saya berdoa, saya berkata-kata, saya berdoa dengan firman Tuhan. Itu lebih berkuasa Bapak Ibu. Makanya hari ini penting saudara baca firman Tuhan. Kalau kita hanya sekedar berdoa dengan ucapan bibir kita, dengan pengetahuan kita itu terbatas. Tetapi Yosafat dia berdoa sesuai dengan janji Tuhan yang pernah dia terima dari Tuhan. Sehingga apa? Waktu dia berdoa sesuai dengan janji Tuhan. Sehingga mereka berdoa di hadapan Tuhan semua umat Yehuda. Nah, betapa pentingnya saudara bahwa kita berdoa seturut dengan firman Tuhan. Kalau saya pernah baca di dalam Kisah Para Rasul 4, Petrus dan Yohanes, waktu mereka mengadakan mujizat di bait Allah, tiba-tiba ada orang pincang yang sudah lama lumpuh. Waktu mereka doakan dalam nama Tuhan, mereka sembuh. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Justru kesembuhan itu membuat heboh di bait Allah, sehingga semua imam-imam dan orang-orang penguasa di Israel pada situ, mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Dan mereka memasukkan mereka ke penjara. Kenapa? Karena mereka melakukan mujizat di dalam bait Allah. Sehingga apa? Ada banyak orang percaya. Kalau sudah baca Alkitab di situ apa? 3.000 orang bertobat pada masa itu. Tetapi apa akibatnya? Petrus dan Yohanes ditangkap dan masuk penjara. Tapi besoknya dikembalikan lagi di sidang, saudara Bapak Ibu. Apa yang terjadi waktu di sidang? Mereka dilarang untuk menyampaikan nama Yesus. Mereka melarang untuk memberitakan Yesus kepada semua orang-orang Israel. Kenapa? Karena nama Yesus itu dibenci orang Yahudi pada masa itu. Kenapa? Nama Yesus berkuasa. Nama Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu bisa berjalan. Nah, waktu mereka sedang di sidang, saudara, terjadi apa? Dengan keberanian Petrus berdiri, kalian boleh mengancam kami, tetapi kami tetap percaya dan kami tetap melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan apa yang terjadi sudah Bapak Ibu kita baca. Waktu mereka sudah dikeluar dari sidang itu, mereka berkumpul bersama-sama jemaat dan mereka berdoa. Saudara kalau lihat dari Alkitab, itu judulnya apa? Doa jemaat. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 25. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa, mereka berperkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ayat yang ke-29, saya langsung ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan Allah, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada kami hamba-hamba-Mu berkeberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat
oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Nah, sama Bapak Ibu. Petrus dan Yohanes dan semua jemaat, mereka berdoa dengan janji Tuhan. Ya Tuhan, Engkau pernah berfirman, rusuh bangsa-bangsa ini. Kenapa? Karena orang yang diurapi itu Yesus. Nah Bapak Ibu, betapa pentingnya hari ini kita berdoa dengan sesuai dengan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Maka dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan, karena kami memiliki roh iman yang sama, maka kami percaya dan kami berkata-kata. Apa yang kami percaya dalam firman Tuhan, itu mulai kamu ucapkan. Mungkin ada sudah Bapak Ibu yang pernah mengalami sakit, mulai baca tentang sakit penyakit. Oleh bila-bila Yesus Tuhan aku sudah disembuhkan. Mungkin ada janji Tuhan lain lagi saudara. Mungkin sudah mengalami masalah ekonomi atau masalah lain saudara. Ada banyak janji firman Tuhan di dalam Alkitab. Nah saudara di hadapan Tuhan, perkatakan firman Tuhan itu. Sampai semuanya itu terjadi. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan mau pakai itu setiap pribadi kita. Bukan lagi kita berdoa hanya sekedar Tuhan tolong saya. Tetapi mulai Tuhan, sebagaimana janji firman-Mu berkata, bahwa doa orang benar besar kuasanya. Sebagaimana firman juga berkata, oleh bilur-bilur Yesus Tuhan aku sudah disembuhkan, aku sudah dibebaskan. Atau mungkin hari ini kita tidak diberkati, mungkin kita menjadi orang miskin. Firman Tuhan berkata, oleh kasih karunia-Mu Tuhan, aku sudah menjadi orang kaya. Alkitab katakan. Nah ada banyak janji firman Tuhan. Nah itu mulai kita katakan. Seperti Yosafat, dia berdoa sesuai dengan janji Tuhan. Maka dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, perkatakanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Nah berapa banyak hari ini kita baca firman Tuhan? Berapa banyak hari ini kita konsen dengan Alkitab yang kita miliki hari-hari ini? Bapak Ibu sudah punya Alkitab di rumah? Ada? Kalau sudah Bapak Ibu punya orang Kristen, sudah percaya lahir baru, kalau sudah mengatakan, oh aku ada Alkitab di rumah, tapi aku nggak dibaca, sayang juga dong. Oh enggak, aku nggak ada Alkitab, aku hanya punya tape kudus atau apa, handphone kudus. Kan ada semua nih, Alkitab saudara kan ada semuanya. Mari Bapak Ibu, betapa pentingnya, krusialnya Bapak Ibu hari ini. Firman itulah kekuatan kita. Kalau kita berdoa dengan janjinya Tuhan, saya percaya janji Tuhan bukan melihat kitanya, tapi lihat Tuhan melihat janjinya. Maka dalam Yesaya dikatakan Alkitab, Tuhan kita mengingatkan janji kepada Tuhan. Kita sedang berdoa dengan janjinya Tuhan. Sehingga apa? Seperti Yosafat, waktu dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan ingat janjinya. Maka ada lagu, Tuhan ingat umatnya, Tuhan ingat. Apa? Ya si Ipung nggak tahu dia. Nah saya percaya Tuhan ingat janjinya hari ini. Apa janji Tuhan kepada kita? Nah itu saudara mulai perkatakan. Saya seringkali saudara waktu saya menyembah, saya berdoa, saya memperkatakan firman Tuhan. Nah seringkali saudara kita, kenapa doa itu kadang-kadang seperti susah kita doa ya. Padahal doa itu menyenangkan saudara Bapak Ibu. Waktu kita sama Tuhan itu menyenangkan. Kadang-kadang waktu 1 jam tuh nggak terasa, belum merasa apa-apa. Makanya saudara ketika kita menyembah sama Tuhan, kita bebaskan hati kita menyembah. Alkitab katakan, aku menyembah dengan rohku, aku menyembah dengan akal budiku. Aku berdoa dengan rohku, aku juga berdoa dengan akal budiku. Maka saudara Bapak Ibu, waktu saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara dipenuhi Roh Kudus dan diurapi Roh Kudus dan diberikan karunia besar roh, mari saudara pergunakan. Saya melihat ada hari-hari ini kok orang malu menggunakan bahasa rohnya. Sepertinya ketakutan gitu, wah ini bahasa asing. Padahal Tuhan kasih itu rahasia luar biasa. Nah di rumah saudara bisa berbahasa lidah saudara. Oh menyembah haleluya. Berapa banyak sih kita kata Tuhan engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Engkau seperti lagu tadi. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Nah berapa banyak. Tapi kalau kita dengan berbahasa lidah. Hurana masyanda yaranamo. Hinana mayara basyanda yarana. Hirana masyanda yarana yarasikiri. Engkau baik Tuhan, sangat baik. Engkaulah Allahku, engkaulah Tuhan penyembuhku. Engkaulah kekuatanku di saat aku lemah. Engkau Tuhan menopang aku saat aku tidak kuat. Tuhan dari manakah pertolonganku? Pertolonganku hanya datang daripada Tuhan. Hinara basyanda yarana maya. Hinara basyando.
Nah, waktu terus berjalan sampai saudara masuk ke dalam intinya. Sampai sudah merasakan Tuhan hadir. Maka sudah bisa merasakan Tuhan hadir. Nah, di sini sudah bisa merasakan damai sejahtera. Maka ada suatu sukacita, ada kekuatan yang baru, saudara. Walau kita mulai melemah, walau kita mulai sakit, tiba-tiba ada kekuatan yang baru, semangat. Sukacita. Kenapa kadang-kadang kita bisa sukacita? Karena kita masih terbelenggu. Maka perlu ada pembebasan, saudara Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, kita buka firman Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 14 ayat 17. Saya bacakan untuk kita. Lalu Yehesiel bin Zakaria bin Binaya bin Matanya, seorang Lewi dan Bani Asad, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di depanmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai mereka. Nah, tiba-tiba waktu mereka sedang berdoa, waktu mereka sedang menyembah Tuhan, tiba-tiba roh Tuhan berkuasa atas seorang di antara jemaat mereka. Dan mereka bernubuat, hai Yosafat dan Yehuda, janganlah kamu takut akan pasukan yang besar itu. Sebab bukan kamu yang berperang, tetapi aku yang akan berperang bagi engkau. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, waktu kita sedang menyembah, waktu kita sedang berdoa mencari wajah Tuhan, Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan bersuara kepada kita. Nah, suara inilah yang perlu kita tangkap. Kenapa? Seperti waktu itu, masa itu saudara, tiba-tiba roh Tuhan berkuasa dan Tuhan berfirman kepada Yosafat. Dan apa yang terjadi? Maka Yosafat mengambil ketindakan untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan pada masa itu. Maka saudara, dia kumpul semua, pasukannya semua. Orang berperang pakai senjata Bapak Ibu, tetapi Alkitab katakan mereka apa? Mereka tidak pakai senjata. Justru mereka pakai apa? Pujian. Mereka bersorak-sorai. Mereka hanya melakukan pujian hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Masa sih dengan nyanyi kok bisa menang? Tapi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan lakukan saja. Kalau Tuhan suruh berperang, ya berperang. Kalau kita lihat kita banyak kisahnya kok. Nah, waktu Tuhan berfirman kepada Yosafat dengan hamba Tuhan yaitu Binaya bin Matanya, saudara, maka umat Tuhan Israel mereka lalu datang kepada Tuhan, saudara. Nah, saya baca untuk ayat yang selanjutnya apa yang terjadi, sudah Bapak Ibu. Ayat yang ke-22 dikatakan di sana, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir, dan hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menantang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Lihat saudara Bapak Ibu, mereka tidak berperang, mereka hanya nyanyikan itu apa? Nyanyian, dan mereka bersorak dengan suara yang lantang, dengan nyanyian mereka, dengan mungkin mereka bawa alat musik mereka, saudara. Nah, peperangan itu di alam roh, saudara Bapak Ibu. Nah, Tuhan yang berperang bagi mereka. Nah, makanya Bapak Ibu, waktu kita memuji Tuhan itu penting sekali. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkamkan lawan. Nah, Bapak Ibu, saudara, kita lihat, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, maka dilakukan pada masa itu, maka saya percaya kemenangan Tuhan berikan kepada kita. Dan hari ini Bapak Ibu, apa yang apa yang menjadi kesulitan kita hari ini? Mari, 3 hal ini penting Bapak Ibu. Pertama, ambil keputusan dari Tuhan. Bangun kehidupan doa kita. Bangun kehidupan mezbah kita secara pribadi.
Mungkin hari ini kita tidak pernah berdoa lagi, hanya berdoa makan atau berdoa tidur. Ya syukur-syukur kalau masih ada doa makan. Tapi itu bukan hubungan dengan Tuhan. Itu hanya doa agama, artinya hanya itu aja Bapak. Tapi yang Tuhan mau apa? Hubungan secara pribadi itu penting. Melekat dengan Tuhan. Pagi-pagi bangun saudara, mungkin saudara yang sibuk. Saya percaya sesibuk apapun saudara, pasti ada waktu saudara bangun pagi. Bangun saudara tidur, ayo duduk duluan, jangan ngopi duluan. Atau mungkin langsung buka HP, baca apa semua. Bangun hubung dengan Tuhan dulu secara pribadi. Sampai kapan? Sampai Tuhan berfirman kepada kita. Nah seperti Yosua nih, Yosafat nih saudara. Saya minta para pemusik bisa menaik ke atas. Lalu apa akibatnya sudah Bapak Ibu? Ada satu kisah sudah Bapak Ibu, Petrus. Petrus pernah satu sekali dia naik ke loteng. Dia lapar dan dia mau pengen apa? Lapar. Tapi kok Tuhan bawa dia suruh naik ke loteng? Akhirnya apa? Dia berdoa. Nah waktu sedang berdoa dikatakan tiba-tiba rohnya diliputi oleh Tuhan. Diliputi Tuhan. Sehingga apa? Waktu itu dia diberikan penglihatan Tuhan. Semua binatang dikatakan. Semua ini perlu dipotong, perlu dimakan. Tapi orang Yahudi kan tidak boleh. Itu kan najis semua. Mungkin ada babi, apa semua itu kan semua itu semua binatang itu dipotong, makan katanya. Sampai 3 kali kan turun naik itu. Dia tiba-tiba waktu dia berpikir, apa maksud Tuhan? Nah tiba-tiba roh Tuhan berkata, hai Petrus turun ke bawah. Kenapa? Karena di bawah ada orang yang sedang menantikan engkau. Karena ada orang yang sedang menunggu engkau, yaitu Cornelius. Nah waktu dia turun ke bawah, akhirnya ketemu dengan orang yang mencari dia. Akhirnya Tuhan bawa dia ke Cornelius, sehingga apa? Dia ketemu mereka di sana. Nah kita lihat. Petrus waktu dia menerima firman Tuhan, dia taat. Dia lakukan bagiannya, sehingga apa? Waktu dia melakukan bagiannya, Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Nah Yosafat Bapak Ibu, dia taat dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka tidak angkat senjata, mereka tidak angkat bedil, tapi mereka angkat pujian kepada Tuhan. Tuhan katakan, kamu jangan berperang, kamu diam di situ aja, nyembah Tuhan saja, angkat pujian saja. Bersorak-sorai saja. Sehingga waktu mereka bersorak, maka Tuhan buat mereka semua hancur dan jatuh. Dan ini yang luar biasa Bapak Ibu. Kita buka di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 25. Ini saya percaya ini pasti yang kita sukai semua ini. 2 Tawarikh 20 ayat 25 dikatakan, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu. Karena begitu banyaknya pada hari itu hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Dan di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu adalah lembah pujian hingga sekarang. Nah lihat saudara. Akibat dari melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan tadi saudara. Mereka mengalami apa? Tuaian, berkat luar biasa. 3 hari Bapak Ibu menjarah itu. Nah saudara saya percaya. Waktu kita sedang mengalami peperangan dalam kehidupan kita. Kita taat melakukan bagian kita. Kita bangun kehidupan doa kita. Kita mulai memperkatakan firman Tuhan. Dan kita mulai melakukan apa yang menjadi Tuhan perintahkan kepada kita. Mungkin waktu sedang berdoa saudara diperintahkan soal ekonomi. Atau mungkin saudara sedang mengalami masalah apa dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sedang mengalami masalah pekerjaan. Waktu sudah berdoa mungkin dapat firman Tuhan. Nah saudara pegang janji Tuhan itu. Atau mungkin saudara sedang mengalami sakit. Sedang mengalami apa masalah saudara. Pegang janji Tuhan itu. Mulai perkatakan firman Tuhan itu. Sampai sudah mengalami kemenangan. Nah hari ini sudah saya percaya. Kita bisa mengalami tuaian. Kita bisa mengalami berkat kelimpahan. Kenapa? Karena kita taat melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yosafat bisa melakukan ini semua. Kenapa? Karena 3 hal penting dia lakukan. Pertama, dia cari Tuhan. Kedua, dia memperkatakan firman Tuhan. Yang ketiga, dia taat dengan kuasa Roh Kudus. Nah, yang ketiga tadi apa ya? Taat melakukan kehendak Roh Kudus. Nah, berapa banyak hari ini kita nggak taat melakukan kehendak. Mungkin Tuhan suruh kita apa? Waktu kita berdoa, Tuhan suruh apa? Contohnya, sudah Bapak. Berikan itu uang yang ada pada kamu di dompet kamu itu. Karena gereja sedang membangun ini. Tuhan mana? Kalau gereja kan ada duit. Atau mungkin gak seperti itu. Atau mungkin waktu kamu sedang berdoa, Tuhan aku berdoa untuk siapa-siapa. Tiba-tiba kamu doakan itu ada seorang bapak-bapak di sana. Yang pernah kamu ketemu dengan kamu.
yang pernah berbicara sama kamu, dia sedang bermasalah, kamu datang ke sana, kamu ngomong sama anak, tapi ini suara siapa ya? Nah, berapa banyak hal saudara Tuhan sedang berbicara kepada kita, tapi kita tidak taat. Nah, oleh karena malam hari ini saya percaya kerajaan Allah dinyatakan kepada kita kalau kita melakukan 3 hal ini. Pertama, cari Tuhan sungguh-sungguh, bangun kehidupan doa kita. Kedua, seiring dengan firman Tuhan, mulai memperkatakan firman Tuhan, doakan firman Tuhan. Yang 3, dengar suara Tuhan. Waktu kita dengar suara Tuhan, kita lakukan, maka saya percaya berkat Tuhan akan dicurahkan di tengah kita dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita mau berdoa pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau rasakan kasih Tuhan malam hari ini. Mungkin saudara sudah jauh selama ini tidak merasakan begitu kasih Tuhan dalam diri kita. Kita mau merasakan kasih Tuhan itu kepada kita hari ini. Mungkin di antara kita hari ini ada yang sakit. Atau mungkin di antara kita hari ini ada suatu pergumulan yang sudah kita berdoa dan begitu berat. Saya mau hari ini saudara yang mau sakit. Mungkin saudara yang sakit hari ini saudara. Saudara bisa maju ke depan, kita mau berdoa untuk saudara yang sakit hari ini. Kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Atau mungkin saudara punya masalah yang lain yang butuh didoakan hari ini. Seperti Yosafat, dia apa? Dia merendahkan diri. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan, aku gak punya kekuatan apa-apa. Aku gak sanggup Tuhan, aku gak mampu Tuhan. Sebab pada diriku tidak ada kekuatan. Kekuatan itu hanya datang dari Tuhan. Maka dia merendahkan diri dan berpuasa. Malam hari ini saudara, mungkin saudara merasa, oh kok selama ini kok susah saya berdoa, susah saya menyembah. Atau mungkin ada saudara kegelisahan hati saudara selama ini kok rasanya gelisah, nggak bisa tenang dalam diri saudara. Dengan kerendahan hati saudara bisa datang ke depan ini, kita mau berdoa bersama-sama. Sebab bukan kami tapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin saudara. Mari kita angkat pujian ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Katakan kurasakan Tuhan. Kurasakan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu hari ini Tuhan melihat kita bukan kehebatan kita, tapi Tuhan melihat kerendahan hati kita hari ini. Tidak ada satupun di antara kita yang kuat, yang hebat. Kita semua punya kelemahan, kita punya pergumulan. Tapi kalau saudara ingin meletakkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan dan mau menyerahkan semua pergumulan kepada Tuhan, saya percaya sebagai firman Tuhan katakan, saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kuasanya tidak terbatas. Masih ada yang sakit hari ini, sudah berdoakan. Mereka katakan sekali lagi, kurasakan. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Katakan sekali lagi, kurasakan Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa. Disapa dengan suatu kesadaran
Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia seorang raja. Dia seorang yang diurapi Tuhan. Tapi justru dia merendahkan diri serta karena dia tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong dia. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kerajaan. Hari ini Bapak Ibu, hanya Tuhan bisa memulihkan kita. Hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita hari ini. Hanya Tuhan yang sanggup melepaskan kita. Mungkin ada ikatan selama ini yang mengikat kita. Mungkin kita diikat dengan malas. Kita malas mencari Tuhan. Kita malas mencari wajah Tuhan. Kita malas membaca firman Tuhan. Apalagi kita mendengarkan Roh Kudus. Tapi malam hari ini saya percaya kalau Tuhan bisa menolong Yusafat, maka Tuhan yang sama di tempat ini, Dia sanggup memulihkan kita. Dia sanggup menyembuhkan kita yang sakit. Dia sanggup melepaskan kita yang mengalami keterikatan dalam diri kita. Oh, curahkanlah Tuhan. Oh, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu saat ini. Aku berdoa untuk kita semua di tempat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang sakit hari ini ya Tuhan, aku nyatakan mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit apapun dalam tubuh mereka hari ini, aku nyatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka mengalami keterikatan, mereka sedang mengalami kelemahan, jiwa mereka lemah, batin mereka lemah hari ini. Jadilah kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, aku mintakan kuasa-Mu turun atas setiap mereka. Kuasa-Mu mengalir kepada mereka ya Tuhan. Kuasa yang sama yang turun kepada Yusafat, kuasa yang sama ada di tempat ini, menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi ya Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. 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 Jesus, haleluya. Amin, amin.